Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bakhri wahdati bi kulli khalin daiman wasa'ati. Ya Rabbana ya dzal ula ya dzan nawal ya dzal jalali wal jamali wal kamal. Anta raufun wa rahimun wa ghafur wa ana dhalumun wa jahulun wa kafur wa laisa lana illa azimu afrika wa malana illa azimu fadlika faghfir lana ya rabbana waftah lana faghfir lana ya rabbana wa raddina ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah mungsilatin li hadratil aliyah amma ba hadratil kurama, para bapak-bapak alim ulama, para kiai masyayikh wal asatid yang saya hormati, para pimpinan PSW atau penyiar sholawat Wahidiyah, baik dari majelis tahkimnya dan para pimpinan-pimpinan dari pusat sampai wilayah kabupaten dan ketua-ketua jamaah yang saya muliakan, para bapak-bapak penjabat baik dari sipil maupun non sipil yang berkenan hadir yang saya muliakan, Bapak dari Majelis Ulama Jawa Timur, Bapak dari Kiai Haji Afandi, mantan Bupati Jombang yang saya muliakan, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat minal wahidiyina wal wahidiyat wa minal muslimina wal muslimat, hadakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berharga malam ini, marilah benar-benar kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama nikmatul ijad dan imdad yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sampai detik ini kita semuanya masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kekuatan, taufik dan hidayah dan kemampuan, sehingga detik ini kita semuanya bisa
saling melaksanakan silaturahmi bersama dan bisa muajah bersama dan saling ta'aruf satu sama lain dalam keadaan sehat. Karenanya mudah-mudahan majelis silaturahmi mujadah yang terakhir pada malam ini merupakan satu majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam barokah yang seindah-indahnya. Mudah-mudahan tidak ada henti-hentinya. Selalu dilimpahkan kepada baginda agung Sayyidul Anbiya wal Mursalin, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk selanjutnya, salam ikraman wa ta'ziman wal mahabbah. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada para kekasih-kekasih Allah, para ahbabillah, para wali-waliullah, para aulia etis ahli ardi Indonesia wa usulihim wa furuhim aina makanu, khususan khos hada zaman wa awani radhiyallahu ta'ala. Wa ada alaina ya Allah wa ala majlisina hada. Majlis Mujahatil Kubro min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karomatihim kauniyah wa batiniyah wa amadana ya Allah bi amdadihim kama yaliku bika wa bim amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh iringan harapan, mudah-mudahan para kekasih-kekasih Allah selalu mengulurkan jangkungan restunya, bimbingan batiniahnya dan nadirahnya, sehingga benar-benar dalam acara mujadah yang terakhir malam ini akan bisa membawa manfaat, mampu memberikan manfaat kepada kita bersama dan umat masyarakat pada umumnya, manfaat lahir batin dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat adakumullah. Saya tadi dengar genang-genengnya kawan-kawan. Bagaimana Pak Wiranto kok tidak datang? Bagaimana Pak siapa itu Amin Rais kok tidak datang? Saya jawab, ini ngetes sampai sejauh mana ikhlas Anda ini. Apa sampean datang mujadah kubro li Wiranto atau li Amin Rais atau lillahi ta'ala? Kalau memang lillahi ta'ala datang dan tidak datang jangan gelo. Nek masih ada gelonya, inilah rintangan ikhlas. Al-ikhlas istiwa bainadz dzambi wal madhi. Ikhlas utuh, dicacat, dilem gak kesenengan, dicacat gak bingung. Karena hanya Allah yang menerima amal kita, bukan manusia. Kafa billahi syahidan, cukup hanya Allah saksi. Yang penting kita cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, kata Imam Ghazali dalam Ihya bab ikhlas di juz apa itu, al-ikhlas ayakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi khassah. Ikhlas itu diam kita, gerak kita, usaha kita semata-mata hanya dijiwai ikhlas murni. Sesuai dengan ajaran Wahidiyah yang diajarkan lillah. Apabila dalam segi syariat kita sudah mampu ngatur niat kita dengan murni yang lillah, dan akhirnya di dalam hati kita bisa betul-betul menjiwai, menerapkan akidah yang hubungannya dengan iman di dalam hati dengan rasa billah. Disinilah kenikmatan Allah, kedua nikmat yang sudah kita miliki. Al-matlub minal abdi sayani iqamatul amri fid dhahir lillahi ta'ala wa ta'alluq billah fil batin.
Kedua-duanya inilah nikmatani, kedua nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Kalau orang sudah menikmati lillah dan billah, maka disinilah sampurnanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seorang hambanya. Demikian itu di dalam kitab Takribul Usul, Sarah Hikam yang dikarang Syekh Imam Zainud Dahlan. Hadirin hadirat hazakumullah. Karena itu Islam untuk ngatur lahiriah. Coba dilihat dalam kitab Jawahirul Bukhari. Islam itu hanya untuk mengatur jasmani kita, fisik kita. Jami'ul a'mal as-sholihah. Imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi wa budu anha haqqan. Inilah Islam. Semua ibadah lahiriah kita yang semata-mata kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah hanya semata-mata karena ngabdi kepada Allah. Iman aqidatun sabitatun fil qalbi tambiu an tauhidi rabbi. Iman adalah ikatan yakin kita kepada Allah yang tumbuh di dalam hati. Apabila orang Islam sudah mengeterapkan syariah Islamnya dan sudah mengeterapkan imannya, akidah betul-betul sudah dijiwai, disinilah letaknya ihsan, disinilah sampurna apa yang disebut agama di dalam Islam. Anta budallah, pelaksanaan Islam. Ka'annaka tarahu, pelaksanaan iman. Laksanakanlah Islam, pengabdian kepada Allah, hablu minallah wa hablu minan nas, bentuk ubudiyah maupun bentuk amaliyah. Sehingga betul-betul terisilah kegiatan ritual dan kegiatan sosial. Kedua-duanya hanya semata-mata pengabdian nurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hati selalu ka'annaka tarahu. Di dalam kamu melaksanakan perintah itu, sadarilah seakan-akan engkau tahu tentang Tuhan. Kalau engkau sudah tahu tentang Tuhan, engkau akan tahu siapakah yang memberi kemampuan kamu, siapakah yang bikin kuat kamu, siapa yang memberi fadl dan rahmat kamu, siapakah yang bikin kemampuan kamu. Disitulah manusia hilang egoisnya, rasa takaburnya, ananiahnya, ujubnya. Karena merasa bahwa dirinya tidak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu belum mampu, ya tingkatan di bawahnya merasa dipandang Allah, merasa ditolong oleh Allah, merasa diberi kekuatan Allah. Ini penerapan yang biasanya dibuat pujian-pujian oleh santri-santri di musola-musola. Wujud kidam bakok mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Itu semuanya sifat wajib milik Allah, mohal dimiliki oleh makhluk termasuk manusia. Jadi kalau ada kita sebagai kiai alim, sadarlah yang jadi kiai bahwa itu aku ini alim bi ilmillah. Aku pandai hanya dengan ilmu Allah, bukan ilmuku sendiri. Aku kuat dengan kekuatan Allah. Aku kuasa dengan kekuasaan Allah. Qadirun bi qudratillah, alimun bi ilmillah, sami'un bi sam'illah, muridun bi iradatillah. Kebanyakan umat Islam akidah ini kan hanya buat apalan pujian saja. Penerapannya kan tidak ada. Maka sehingga umat Islam pada umumnya lemah keyakinannya kepada Tuhan. Apa kita pernah mendengar cita-cita orang-orang terhadap anaknya? Memikirkan masa depan anaknya. Umat Islam memikirkan masa depan anaknya, bukan masa depan akhirat. Masa depan nek wis dadi wong besok gak dadi pegawai, gak iso pangkat, ngingoni anake apa? Ini masa depannya umat Islam. Sama dengan orang-orang materialis. Mestinya umat Islam lihat mikir masa depan anak, masa depannya anakku besok di akhirat bagaimana? Mestinya ini. Sehingga ingin mencita anaknya
jadi orang yang soleh sehingga bermanfaat dunia sampai akhirat. Tapi sekarang belum pernah dengar kata-kata yang keluar dari umat Islam seperti itu. Maka kata Nabi, ma'akhofu ala ummati fi akhir zaman illa fi dhafil yakin. Yang saya takuti umatku di kemudian hari itu nanti lemahnya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ritual penuh sampai banyak musola baru. Tapi ibadah sosial kosong. Metu teko langgar nuduki wong ngobong wong. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wong lek sregep sembayang pamane sregep jamaah sudah terhindar dari perbuatan fahsya, perbuatan mungkar. Ning kena apa sembayangi sregep? Kok mbok togel yo sregep? Ini yang mana? Nah, sebab sembahyang yang dilakukan oleh umumnya umat Islam di Indonesia itu Islamnya hanya Islam tradisi. Wis kadung kulino niru mbah-mbah biyen sembahyang gak sembahyang kok gak penak. Ning bagaimana ilmu sembahyang gak ngerti. Ini sembahyang sekarang yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ini. Karenanya sekarang Wahidiyah tampil di tengah-tengah masyarakat, memikirkan situasinya masyarakat, terutama iman tauhidnya, sehingga betul-betul Islam akan bisa dikuasai dari Islam arkanul iman sampai ihsan. Karena dalam hadis setelah ketiga-tiganya itu disabdakan oleh Nabi dalam menghadapi dialog dengan Jibril, Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar, manilladzi ja'akum, siapa manusia yang datang tadi Umar? Sayyidina Umar menjawab, hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Jawabnya Nabi katanya, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Kamu tahu yang datang tadi Jibril, datang kepadamu untuk memberi pelajaran kepadamu tentang agamamu. Kata-kata agama ini oleh Nabi disabdakan setelah iman, Islam, iman dan ihsan. Wa hadzal hadis dalilun di anad din min ismi salasa al-Islam. Gitu. Iman wal ihsan. Hanya akibat antara arkanul Islam dan iman dipisah-pisahkan di dalam cara membahasnya oleh ulama-ulama dahulu, mestinya agar supaya lebih cepat untuk dipelajari generasi seterusnya. Namun generasi seterusnya itu menganggap bahwa kedua ilmu ini akan mampu berdiri sendiri-sendiri. Sebab yang bahas syariat lahiriah mestinya disebut fuqaha, yang bahas batiniah disebut sufiyah, ahli tasawuf. Karena diberi kedua-duanya saling diberi nama masing-masing, dianggap bahwa ilmu ini mampu berdiri sendiri-sendiri. Padahal kedua-duanya ini kajana haito iri seperti sayap burung. La yastaghni akaduma an sahibi, tidak bisa dipisahkan. Islam saja tanpa menerapkan imannya sehingga sampai kepada ihsan kurang berarti. Inilah Wahidiyah akan mengajarkan seutuhnya. Maka zaman abad kelima oleh Imam Ghazali diselesaikan. Mengaranglah beliau kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali keutuhan ilmu-ilmu agama. Setelah itu sudah dilanda oleh situasi. Islam dengan Islam sudah saling tawur satu sama lain karena kedudukan. Sehingga lupa kepada keutuhan Islam. Akhirnya Wahidiyah tampil di tengah-tengah masyarakat, ingin mengutuhkan kembali dengan lillah dan billah, dengan bahasa yang lebih singkat tapi otomatis mencakup keseluruhannya.
Yukti kulati hakin hakoh takdimul aham fal aham summal anfa fal anfa. Maka ada lillah billah li rasul bir rasul lil ghos bil ghos. Inilah antara lain. Hadirin hadirat adakumullah. Dengan ajaran Wahidiyah yang seperti ini, kita tempuh dengan melalui bermujahadah. Dalam arti bersungguh-sungguh kita untuk mendekat kepada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada syair mengatakan, anta babullah. Engkau ya Rasulullah pintu Tuhan. Siapapun akan masuk tanpa melalui engkau tidak akan bisa masuk. Ayu imri'in ataka atahu bi ghairi kalatadkhul. Hadirin hadirat hadakumullah. Karena itu semua torekoh membutuhkan syekh mursyid yang khusus. Bahkan kalau menurut aslinya membutuhkan mursyid yang kamil. Dengan melalui zikir-zikir, baik zikir khofi maupun zikir jahri atau nafi isbat seperti qadiriyah, semuanya membutuhkan syekh. Tapi selawat tidak membutuhkan syekh. Karena di dalam Hasyiah Shawi juz 3 surat Al-Ahzab mengatakan wabil jumlah fasholatu ala nabi tusilu ilallah bi ghairi syekhin li anna syekha wasanata sahibuha wa yatu'radu alaihi wa yusalli Allahul musalli bi khilafi ghairiha minal awkar fala budda alaihi syahri billah wa illa dakhala syaiton fala yantafi biha ala sahibiha. Menurut dalil jumlah bahwa selawat itu akan mendatangkan pembacanya itu sampai usul kepada Allah tanpa pakai mursyid. Karena mursyidnya pembaca selawat. Dan sanatnya selawat hanya sahibu selawat sendiri, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selawat langsung diterima oleh Nabi sendiri, dan pembacanya dibalas rahmat lipat 10 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan menggunakan zikir-zikir selain selawat. Wajib harus ada guru mursyid yang arif billah yang kamil. Kalau tidak, mungkin hanya dapat pahala saja, tapi tidak akan manfaat untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat adakumullah. Di samping itu, selawat ini bagi kita istilah Jawanya kaop diamal wong sing kurang ilmunya. Mengapa demikian? Sebab selawat itu makbilatun qat'an min kulli ahadin minal murai ala asohil aqwal. Di dalam kitab Kifayatul Adqiyah itu Syarah Minhajul Adqiyah, selawat kepada Nabi itu mutlak diterima, ikhlas maupun tidak ikhlas. Demikian itu menurut kaul yang lebih sahih. Malah kalau kita itu baca selawat, itu orang bodoh atau tak Islam tangluan atau bekas kebatinan kepercayaan, pokok baca selawat diterima. Ini diterima. Lah kalau kita kembali kepada torekoh, Wahidiyah bukan torekoh yang khosoh. Tapi kalau kita lihat dengan torekoh secara umum, torekotul am atau torekotul khos, Wahidiyah bisa dikategorikan sebagai torekoh, yaitu amal yang soleh. Sebab saya lihat di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin sendiri, halaman ketiga itu, innalahum torekotan wahya antaksidahu ta'ala bil ilmi wal amal. Sesungguhnya ulama tasawuf itu juga mempunyai torekoh. Torekoh menurut sufi adalah tujuanmu kepada Allah dengan melalui ilmu dan amal. Nah,
Sehingga orang yang amal dengan ilmu keseluruhannya ini juga disebut toreko. Jadi kalau kita membicarakan toreko, mari kita toreko kita bicarakan dengan secara luas. Sebab kalau kita hanya 44 yang muktabaroh, saya ingat Kiai Lasem dulu. Torekoh itu at-turuku ilallah bi'adari anfasil khalaik. Torekoh wong nang Allah itu sama dengan jumlah bilangannya napas makhluk. Tidak ada manusia yang bisa hitung jalan kepada Tuhan itu. Hanya yang diketahui di Indonesia hanya 44 itu hanya yang diketahui. Yang tidak diketahui hanya torekoh yang hak adalah diikat oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maniktafa bi asari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini antara lain. Maka Waqidiyah kalau kita anggap ada orang mengatakan, mengapa Waqidiyah kok tidak dimasukkan torekoh muktabaroh? Saya pernah menjawab, Waqidiyah berjalan apa adanya. Tidak ingin masuk apa-apa. Karena menurut Waqidiyah ya amal yang soleh, mari kita amal yang soleh. Diakui atau tidak, terserah. Yang penting kafa billahi syahidah. Hadirin hadirat. Hadakumullah. Inilah di dalam Waqidiyah. Apalagi kalau kita sudah kembali. Pernah saya bicarakan dalam seminar di Islamic Center bersama Pak Kiai Rohan apa itu. Tentang membicarakan sampai banyak orang yang menanyakan. Kiai-kiai menanyakan tentang Waqidiyah kok banyak menangisnya. Setelah banyak kiai bicarakan nangis, saya baru berdiri tanyakan Pak Haji Sibak itu. Baru saya pegang mic. Tolong maaf para tuan-tuan, para kiai-kiai. Karena kebodohan saya, tolong sampean carikan satu hadis saja perintah tertawa saya gitu. Walaupun hadis lemah, saya bisa menerima. Carikan saya satu hadis saja perintah tertawa. Kalau sampean sudah bisa mencarikan hadis perintah tertawa, baru saya akan memberikan hadis perintah nangis. Bahkan orang Islam yang mendengar cerita-cerita Al-Quran tentang siksa dan dia merasa banyak dosa dan paham arti ayat Al-Quran tersebut, dia tidak menteteskan air mata. Bagaimana dalam surat Al-Quran surat An-Nazm? Afa min hadzal hadis ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun. Hai manusia, mengapa kamu heran terhadap cerita-cerita Al-Quran? Justru dengan keheranan itu kamu sambut dengan tertawa. Kiai ini dalil bab neraka, pendengare keplok kabeh ambek surak. Walatat pun mengapa engkau tidak menangis? Wa antum samidun. Inilah bukti bahwa engkau orang yang sombong, takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Layat khulul jannah mangkana fi qalbi misqala darotin minal kibri. Sak jumlek apapun kedudukannya, tidak akan bisa selamat di akhirat selama mati masih membawa takabur walau sebesar biji sawi. Biasanya wong sing akeh takabure duduk pengemis-pengemisnya empere Cina, malah sing duwe predikat kiai kaya kula ngeten iki lho biasa. Adine sombong iki gampang dalane.
perkara serban ge kalung ngene sombong punan. Lho nggih. Wong takabur niku masyaallah, lek mboten sampean teliti banyak introspeksi. Numpak motor len niki lho, motor dudu wae dhewe. Nyewa bayare ya padha kali bakul-bakul nek mburi niku. Lungguhe jejer sopir ngoten rasane gayane wis dhewe. Padahal yo bayar padha. Niki gampang sombong menungsa niku. Aja cacak dadi wong pangkat. Sik mlaku bareng aja wis lali karo kanca. Lho nggih lho. Padahal lek jejer kebarengan tok ora nyejo ngono. Niki sombong niku ngoten niku. Karo kanca wis gak mau tahu lali wisan. Ambu ambek sapa aku mangko? Niki menungso. Sebab niki gawane jasmani. Patek jasmani iki pateke nafsu. Nafsu niku wateke awak kula sampean niki. Mangan nafsu makan. Lanang seneng wedok nafsu brai. Jasate manusia masbulatun bihubil jahi wal mal. Wateke jasate menungso ini diikat. Dapat watak gawan bayi. Seneng kedudukan, seneng bondo. Lek wong Jawa ngarani cinta takhta dan harta. Mulane nek jagat niki, sampeyan takon tenten Pak mantan Bupati, napa tahu enten wong kelak-kelahan mergo akhirat Pak mboten. Lek gak geger mergo kedudukan ya mesti geger mergo warisan. Niki dunia isine ngeten iki. Neng lek kula sampean betul-betul ati fafirru ilallah. Dan ati diisi dengan fafirru ilallah. Dunya indakum fil fikri fil lisan la fi qalbi. Ati aja dike ada duwe simpenan. Ati isenono hubungan nang Allah Subhanahu wa taala. Sebab lek rohmu wis cedhek, Israel wis teko. Disitulah manusia akan terkejut. Wa idza balaghatit taraqi. Lek rohmu wis teko groan klegek-klegek. Sampean bakal mugur. Ngangkat kemul ndak kuat. Miring ndak kuat. Anak duduk di kanan kiri. Sekolahnya dukur-dukur kan sing iso maca bismillah. Mestine ngitung tasbih, ngitung duit. Anaknya sama duduk di kanan kirinya. Nek wis ngoten Gusti Allah berfirman. Merokin hai manusia. Siapa yang sanggup menyembuhkan penyakitmu? Surat Yaumil Qiyamah. Ayo siapa yang sanggup? Cari ke dokter-dokter spesialismu. Disitulah fadzonna annal firaq. Sampean mulai duwe rasa yakin. Tibake aku iki wis kate pisah karo anakku. Sing wedok murid tibake aku iki wis atene pisah karo bapakmu le. Itu baru terasa manusia. Anaul firaq wis kate pisah karo bandane. Sing diemen-emen sakmono suwene. Sampai ajenge bacokan karo dulure mergo sawah. Wis klek-klek ditinggal ndak ada arti semuanya itu. Baru engkau akan terkejut setelah tanggung jawab di Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia. Nikilah. Kalau sampean pumpung masih ada kesempatan. Nasi belum jadi bubur. Israel pumpung dereng nyambangi kula sampean. Sakniki niki wong mati paling gampang.
Akeh wong mati ngeget. Hadirin hadirat adakumullah. Mila niki dereng dosa-dosa kita terhadap wong-wong tua sing pun nilar kula sampeyan. Padahal kula ndelok nek enten kitab Mataliul Masarot Sarai bulu Dalailul Khairat nek dina Kamis lan Jumat niki alam dunya dibuka hijabe kalih Allah. Keluarga-keluarga sing ana alam kubur ketok anak putune sing ana alam dunya. Jare Kanjeng Nabi ya ayuhan nas wa ingatlah mungsyala tabdakhu ala amwatikum min aqrabihum bisuil amalikum. Menungso aja kenemenmu lek gawe sangsarane keluargamu ana kubur. Dengan jelek kamu. Kadang ana sambat, Bu. Nah, kok kebangetan men. Omah sing kon ngeni ku rak biyen tinggal aku. Aku wis gak kuat nyangga siksa gawe maksiat. Nah. Nikilah belum dosa kita kepada orang tua. Mila justru nikilah alhamdulillah kula sampean kok menangi didikan Wahidiyah. Monggo kita syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Turut syukur kepada Rohibul Wahidiyah. Habitus Syekh Aribillah Al-Alama Syekhuna wa Murabbina Syekh Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Hasani. Beliau patut sebagai seorang ulama yang disebut kamil. Sebab ciri-ciri kekamilan dan keulamaan telah nampak ada pada kehidupan. Sampai sing ahli-ahli sampai buka kita Al-Ibris sekarang Imam Ahmad Al-Mubarak. Daud-daudnya Syekh Abdul Aziz Ad-Diba. Di situ panjenengan bisa. Oh, baik. Nyusul Wahidiyah iki sifat ngene ana kabeh padha. Kula lajeng ndelok kitab Al-Ighamul Balid. Kitab hubungan dengan tarekat. Nek sampean kepingin roh sejauh mana dan siapa kemana kedudukan seorang waliullah, seorang ulama usholihin ala hisbihi wa maqamuhu fi sholati al-arbi fal asab allati asifu biha fi sholati aihi lilun ala maqami wa darajati dzalikal wali. Nek sampean semuanya intau bagaimana kedudukanmu alif selawat kita sampai ada pada hizib yang disusun beliau. Nek sampean ingin tahu secara lahir bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah, sampean delok selawat yang disusunnya, sifat-sifat Nabi yang disebut oleh beliau di dalam selawat-selawat yang disusunnya. Ini menunjukkan keagungan penyusunnya. Tidak mungkin selawat yang ditara doa Allah barik fima lakta wa hadhil barakah wa hadzal intikhabil am. Andai bukan sesuatu yang tersirat di dalam hati beliau. Susunan doa Wahidiyah merupakan sesuatu yang sudah tersirat di dalam hati beliau.
Cari di mana ada doa. Ya Allah, berkalah makhlukmu seruannya. Negaraku ini. Ini menunjukkan bahwa beliau memikirkan seluruh makhluk. Bukan hanya manusia. Bukan hanya orang Indonesia. Maka sehingga perjuangan Wahidiyah jami alamin. Bukan hanya di Indonesia. Pada waktu ada orang yang menawar. Mau dimasukkan salah partai, salah satu organisasi Islam. Beliau menjawab, saya rasa tidak cukup tempatnya. Kalau dalam satu perjuangan Wahidiyah jami alamin. Umat Islam sedunia mempunyai hak untuk ikut membaca selawat. Hadirin hadirat hafizakumullah. Karena itulah kita semuanya sudah tidak ragu-ragu lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Dawud bin Makholah di dalam Ihya Ulumuddin bab ilmu. Orang yang hidup di dunia, man dakhala fitnya walam yudib rajulan kamilan. Orang yang hidup di dunia belum bisa berburu. Nyocok ngongel muatine nang seorang kamil di dunia ini. Wa in mata mutalawisun bil kabair. Kalau andaikan orang itu sudah mati belum punya guru kamil, matinya bapak dosa-dosa yang besar. Ini kata Imam Ghazali mengutip daunnya Syekh Dawud bin Makholah. Dia sedangkan kalau zaman akhir ya kami mau di zaman kalau dengan sudah tidak ada cari guru-guru kami yang membina khusus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami semua. Terus sekarang cari guru kami mursyid kami pokok sangat boleh kata putih tidak sabar berlalu. Nah, dari tinggi di pada tiapnya. Nah, kamu ingin cari saya guru kami, nah, kalau seperti tidak, diberi asma. Dari kami meskipun ini menunjukkan berarti pada zaman akhir sudah tidak ada proses yang ambil. Maka jalan untuk menuju kepada Allah hanya salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah sendiri tak akan tampil. Jadi ada inilah salawat tidak disebarluaskan tanpa pandang dan kepada siapa saja. Karenanya didatangi oleh tokoh-tokoh politik tidak menutup pintu silakan. Memang tidak pandang dan belum. Jadi maka untuk menghadapi pesta demokrasi di masa yang akan datang cukup kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu. Istiqomah bermujahadah, bermujahadah tersebut yang betul dari Allah. Berilah petunjuk. Saya yakin petunjuk dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masih apa? Tidak perlu kita berpengaruh. Berapa? Kalau kita terlaluan. Aku ngerti. Sumber itu ngono ya. Jangan mudah kita mengambil dan perkembangan situasi. Seperti kardus umpamanya dengan gambar yang mengambil oleh angin. Tidak terarah kemana-mana.
dia. Kepada Allah. Ikhlas karena Allah. Siapa saja hidup akan sama. Hasil dan tidak hanya urusan kholiknya sendiri. Bukti mulka masa, bapak ibu mulka masa, bapak hijau masa, bapak ibu gimana masa. Itu dia oleh halangan sendiri. Tidak nangis nyari saja. Yang berhasil jangan gagal. Yang tidak berhasil jangan nangis. Kita kembali saja kepada Al-Quran hadis Nabi. Biarlah artikan pikiran seperti ini. Umat Islam kadang-kadang yang sayang karena tauhidnya lemah. Jangankan pilihan-pilihan bupati, pilihan lurah, pada lurah Islam sih sebelum akor. Bodoh Islamnya ini. Ya perlu sama organisasinya. Beri sama-sama Islamnya. Taknya sama. Maka dalam pakaian tidak mengatur mata. Silakan ibadah syariah menurut fatwanya masing-masing. Sekarang kunut silakan, sekarang kunut silakan itu atasnya masing-masing. Yang jadi imam fatihahnya atau bismillahnya silakan. Dan fatihahnya langsung bismillahnya tidak pakai bismillahnya suara keras silakan. Itu antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i guna murid. Kita tidak perlu mencampur silakan ibadah syariah. Tapi kita semuanya itu dari makasih pokok dan mengharap dari masyarakat. Tidakkanlah perusahaan perpecahan lebih dahulu sebelum memulai kita kemaslahatan. Masalah Quran, pokok dan atur. Masalah itu khusus. Sudah tahu itu. Kemaslahatan umum harus seperti kita utamakan. Daripada kemaslahatan semakapan orang-orang pada negosiasi. Maka dia yang dianggap semua antak yang paling bisa disebut dianggap manfaat yang paling banyak masyarakat yang ikut merasakan. Ini telah berjalan itu. Jika ada tapi mengatakan semua antak Yukti pula bihkita. Hak syariat dipenuhi sesuai dengan syariat. Hak tauhid dipenuhi sesuai dengan hak tauhid. Maka Nabi telah tanya kepada sahabat akhir jaga Rasul Bukhari. Hai Nabi, maka dua akidah, maka aku ibadah Allah. Hai Nabi, apa kewajiban wajib dipenuhi oleh seorang hamba dan apa pula haknya seorang hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Allah wa Rasul akan hanya Allah dan Rasul berbeda. Nabi bersabda, Fakullah ala ibad antak itu wala usiku bihisita. Haknya hamba yang akan dihaknya Allah yang dipenuhi oleh seorang hamba harus menyembah kepada Allah. Jangan sekali-kali menyebutkan Tuhan. Baik berjari maupun berhobi. Sekarang banyak orang menghindarkan syirik. Dijari. Tapi dia tidak terasa sebagai syirik hobi. Orang yang tidak mengerti bilang. Tanda batin yang terkecil. Kalau kami tidak terasa kami bilang. Dinasti.
orang ini sama dengan menempatkan dirinya sama dengan Allah yang punya sifat tidak mubina. Ini sama dengan yang itu kan. Berbut sifat Allah. Maka dalam Al-Quran surat Al-Alaq yang terakhir, kalau ingat insana layak terpenuh, kalau harus tasnya. Ketahuilah wahai manusia, selama manusia memandang dirinya serba cukup dengan dirinya sendiri, rasa serba cukup dengan kemampuan sendiri, istighna binafsi. Necor kodoh ambian, mengarani goniun, amilah anda saling Allah. Berarti binafsi takut tak kokotur yang wakufro sama dengan memproklamirkan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nusliman bicara harus di akhirat. Di dunia mukmin, kafir mukmin mukmin, kafir mukmin, tapi di akhiratnya karena kafir mukmin menjadi. Inilah. Maka otomatis kita sekarang ini harus menghilangkan syirik yang kopi. Asyirkul akbar menghindari diri arah sofa wilayah itu ulama kata Nabi syirik kopi syirik yang paling harus itu perjalanan syirik yang paling harus itu seperti semut hitam koyok semut jalan di tengah malam di atas batu semut ireng ngaku oleh batu ireng jagolah bumi kalau saya ngobrol ya kan geraya lagi introspeksinya harus geraya-geraya aku kira tenang apakah aku istilah salah tenang apakah tapi ini kira kata kamu maka Al-Jahil bila harumin Wal-Makrifah bila hajikatun Di anak ibadah Rabbi itu sama kakwa berarti Bahkan lamnya itu Wah ibadah Rabbi berkena ini Dikulit Allah Allah Dina Insya Allah yang putih Dan kita jangan usul Allah Dimaksudkan dia Orang Islam Ngaku-ngakuin Tapi bodoh tak berarti bilang Kalau busos Bagaimana kita bilang wajib betul Bahwa yang mekik pulang butuh Nekong bermari kita bilang itu beribadah mau ibadah Allah wajib Sudah Allah kuncinya bisa bilang Ya putih Namun orang-orang sangat tidak sembahyang Jahilitan, sampai cerita tapi hatinya bertangan diri caranya makrifat kepada Allah kata kita siol-siol ini salahnya ngaji habibin kaifat itu mana Pak baru tak itu tinggi pasti baru kataku mau ibadah keberadaan langsung bagaimana kamu akan mendidik masyarakat kok cari tasbih, kok cek masjid melontok bermasjid dan Allah akhirnya di tengah-tengah masjid hati mengitik dan berdoa dengan itik kok yang matang sendiri tidak seperti akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW nanti sekali ngomong ibadah hafatan mansur seperti jebu yang diabur-abur dia tidak arti sama sekali lalu itu ditang dengan kenokan ini oleh itu juga sampai manusia tidak sifat bu tidak ada reinkarnasi siloko boleh sebisa ini sampai dia besok sebisa ini kalau ini pun diterangkan orang bocah nombor haji kalau pakai
Di tengah-tengah perjalanan akhir meninggal. Alangkah terkejutnya si anak. Ketika dia jenazah orang tuanya, mukanya berubah menjadi muka himar. Akhirnya ditutup jenazah anaknya dengan nangis di sebelahnya. Akhirnya tidak lama ada seorang datang berpakaian lucu dan dibuka jenazah itu, diusap dengan tangannya kembali pulih sebagai manusia biasa. Dan coba hijaunya itu dipegang tangannya oleh anaknya. Anaknya bertanya, "Mbak, sampai itu siapa? Kok bisa menolong ayah saya sehingga jadi manusia lagi?" Bagaimana sih orang tua jawab? "Ingatlah, anak Muhammad bin Abdullah. Aku jadi Muhammad, anak orangnya Abdullah. Tidak pernah mengatakan jabatan Rasulullah." Terus dikandori, "Nopo bisa nih? Bapak pulau Rasulullah apa bersama ayah saya?" Nabi menjawab, "Ayahmu itu selama hidup sebenarnya makan barang haram." Berkata dinas saya Allah, orang yang kali makan barang hasilnya haram. Nanti lihat, bangun dari kubur akan menjadi kepala anjing, kepala harimau, kepala kucing. Namun untuk orang ini tidak pernah tidur sebelum membaca salawat kepada 100 kali. Baru dia bisa tidur kalau sudah baca salawat kepada 100 kali. Akibat kelakuan yang diistiqomahkan oleh Allah itu, aku merasa terpanggil wajib mengabdi agamamu kata Rasulullah. Tapi dia tidak sengaja meminta anak dari sejak dulu juga keluar tiga lagi. Besok itu adalah ditimbang amalnya. Yang baik yang berat masuk surga, yang berat jelek masuk neraka. Pada suatu hari ada orang yang ditimbang amalnya. Kalau amal yang jelek itu yang lebih berat daripada amal yang baik. Dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Kalau ada orang cobaan, rokok kantong, mengambil kertas sumpah, dimasukkan dalam tempat amal-amal yang baik, yang ringan tadi, langsung yang berat amal baik. Orang seperti ditanya oleh yang punya amal, sampai siapa? Jawabnya anak Muhammad bin Abdullah. Lalu kau kertas dengan masuk Nabi. Ini tak perlu barang sahabat yang berwajib tak simpan itu. Jadi kita berada sahabat kita masuk bikin bersama dia. Ini kita belajar nasib. Alhamdulillah, kalau dengan hari ini berrahmat Allah. Dia Rasulullah SAW antas sampai kepada yang ada sahabat zaman sehingga kata dibawah sini Rasulullah bahwa kalau dia makom membimbingkan beliau Rasulullah hadir di mana tempat disebut nama dengan tentang itu mustahil tinggi saya berjanji dan kami saya berjanji apa nomor itulah sampai bencana kita akan membimbingkan ahli kita. Nanging sampai pun kaget. Sehari pesen di dalam kita pelajari susahnya cara hadis arba'in nawawi. Alaikum bil asar. Istiqam teguh hadis Rasulullah SAW. Pak ini aku angkoli zaman. Aku khawatir sebentar lagi tidak ada insan nabi yang seorang manusia yang berbet nabi ini
Manggil-manggil Nabi Daud diwakilkan, dihina orang. Banyak orang yang menjauh, gak belum nyejel. Ada orang yang mau datang diprovokasi supaya tidak nyejel. Ini sudah pesan. Jadi sama ada ahli hubungan dengan Nabi. Ternyata kali kalah repot. Kadang-kadang dibenci orang. Jangan terkejut, kita tidak akan ceritakan kejadian-kejadian itu. Untuk itulah, mari kita kembali. Menaroknya ayah di palusir di kebulaian menarok. Maka di palunya. Kemarin sore itu ada tamu orang Malang misalnya saya. Asalnya dari Kendal, bisa kita kasih. Anak itu biasa suka main, dia bijak. Bila aku jatuh kalah, kebetulan uang kira itu mau yang saya biar Rasulullah. Ilmu sampai begini jatuh ini menanyakan. Sampai percaya saya biar Rasulullah. Sebelum banyu, dia bebas jagung itu menangan, tidak sudah dibeli sama saya. Saestu diwerik nanam, sampai kepilih gelap yang main cuci menangan. Beberapa bulan di Amerika saya Rasulullah, malam-malam kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini ada situ. Dan ketika itu Rasul bersama, terus mau bersuci hatimu, menerima hatimu bersihkan tangan dari mana itu. Terus akhirnya dia mbak Ejito akan coba dia. Terus diceritani begini begitu. Enten beliau sudah mengikuti terus. Kalau dari kau perhatikan, tidak ceritanya. Barang kalau kali ini bisa kemudian di api warnanya tangan kalau seminggu betul hilang rakyat. Jadi ini cocok karena saya berjaya bahwa hadirun kita lima komen dulu kan. Nah tidak disebut-sebut namanya. Merosok komen itu masih dia. Kalau dari orang-orang yang sudah tua, tidak mungkin mempelajari waktu itu banget. Cukup percaya saya ini. Rasulullah. Tapi kalau pesan tidak saya sopan. Sulul akhlak mengkotkan ala inti syaril alam. Kami kalau lebih utamakan daripada orang mereka. Sing sopan, sing kamu. Sayyidi Rasulullah. Sayyidi Rasulullah. Terima panjenengan kan kelompok tua bagi nyusul panjenengan dari semerah pergini bergokan dengan bilang ke berbisa sekolah sampai disambati kalau menurut cerita nasib dinami nabianya sambat umat hidup umatmu nyawakmu kok tinggal. Jadi saat ini kemampu aku yang ngomong. Kalau terus sampai dengan pembuatan menangis panjenengan ini, monggo sing kata disebut asmane sambat, kula iki bagi nusul panjenengan ya Rasulullah betul sekolah perginggun sapa panjenengan. Monggo saya kula sampeyan tobat saestu. Monggo masih ada kesempatan tobat monggo al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Monggo kabeh rumangsa dene gunane niku tanggung jawab lan upane. Monggo rumangsa wali pinuna al-zawun ala-turihi. Kabeh rumangsa niku bisa dhewe-dhewe mati tapi dia diberi Allah. Monggo dibarakaken lakon bakal ora masalah iki. Kalau sekarang dia berapa?
Kalau saya direket, kalau tak ketemu berbak, bisa kalau ini. Panjangan tercinta kalau mereka. Itu anak istri itu. Sampai sahabat dan saya bisanya orang tua ini nanti kalau orang mati dia bisanya orang tua dulu kira-kira longsor sudah tidak sampai ini membatalkan kanjeng Nabi bapak nanti akan gondok hasil keluaran baik digoni oleh bapak atau ibu dipanggil bapak atau ibu ini saja dengan iya benar anak jadi barangnya kok goni jawabnya bapaknya dari budaya ngomong keluarnya jadi anak keluar mati jadi goni badan cuci badannya dengan jadi gini mati orang yang tenang kok gendok mengurung kandung itu sakso terus menjadi bahan nih, proses sorot terus. Dari orang lain akan rohmu. Di dunia hati, pikir-pikir aku bakal mati atau semua aku. Barang pun kecil berkeluar rumah sampai kecil. Barang kecil so nambut kalbi. Duit bujung mayami. Alasannya kalau sejujurnya orang tua pembentuk justru yang memakai bertengger-tengger tidak dimaksudkan aku oleh tujuannya kalau yang cibodo berarti tinggal anak ini tapi Nabi ini jauh kerjanya awak kalau barangnya milik orang tuamu anta maka milik ngomong-ngomong saya sih syukur orang tua yang harus ditempat syukur kepada Allah baik pantas sampaikan Nabi Nuwai kedudukan orang tua kok surga itu hanya berapa ibu dan cerita wali cerita orang wali Allah ahli ibadah sembahyang sunat itu ibu bersemawur ini saking pegel ini tapi kita sebenarnya Allah benar-benar jauh kami mengalami Allah Musa itu kalau di masyarakat dikatakan orang oleh sampai destinasi berapa kali saya bisa namun ibu berapa kali saya bisa saran ibu sampai berbicara berpikir anjing itu kayak anjala tapi yang diapi bina yang baik silakan pada pokok pakatnya anjing pada silakan dan kita itu anak manusia mulai cilik di Joko keselamatan mulai cilik di bulan mulai cilik di Dusi sekolah dibiayai dan istilah besar malah justru akhlaknya lebih api anjing dan silakan ya mau koreksi Allah Allahumma
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismil azam wa bijahi sayyidina Muhammad wa barakatihi rasyadaz zaman wa awanihi wa siri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu anhu. Allahumma bihaqqi ismil azam wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatihi rasyadaz zaman wa awanihi wa siri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah. Monggo kalih ngrayai sirahe dhewe-dhewe. Allahumma bi'azam bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakati khasihadah zaman wa awani wa siri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah. Baligh jami'al alamin nida'na hadza wa ja'alni ta'ziran baligha. Baligh jami'al alamin nida'na hadza wa ja'alni ta'ziran baligha. Baligh jami'al alamin nida'na hadza wa ja'alni ta'ziran baligha. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Monggo kita tujokkan dhateng sedaya umat masyarakat kita mas ayat Al-Qur'an fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah Fabiru ilallah Fabiru Fabiru ilallah Fabiru Fabiru ilallah Fabiru ilallah Fabiru ilallah Fabiru ilallah Fabiru ilallah Fabiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa ja'al haqq wa zaqal batil batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul haqq wa zaqal batil innal kana zahuqa wa qul al-haqqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Bapak-bapak Ibu, apabila yang terus malam ini untuk meninggalkan arena ini tidak di jalan sampai rumah, ingatlah bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah, Sayyidi ya Rasulullah. Berjuang dan mudah-mudahan saya ketemu dan abang selama jadi ilmu yang manfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin wajazakan barokah nadrah wa ma'af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Here, you can feel those multimedia production. Innovative automation, the new worldcaster.